Oke, selamat pagi sahabat cerdas. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan fungsi kuadrat bagian pertama, mengenai menggambar grafik dan unsur-unsur pada grafik. Bersama saya, Kak Anggi, hanya di ruang belajar. Fungsi kuadrat memiliki persamaan umum fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dengan a, b, c-nya ini adalah bilangan real dan a tidak boleh 0. Karena kalau a ini 0 berarti 0 dikali x kuadrat. Berapapun, jika dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Berarti fungsinya menjadi pangkat 1 karena bx ditambah c yang sebelah sini 0. Sehingga untuk fungsi kuadrat a ini tidak boleh 0. Fx merupakan bayangan atau hasil dari x. F ini sedangkan x merupakan daerah asal atau domain, a yaitu koefisien dari x kuadrat, b koefisien dari x, dan c adalah konstanta. Berikut adalah contoh soal yang biasa keluar dalam bab fungsi kuadrat. Untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 5x dikurang 14, tentukanlah a. Nilai fx jika x sama dengan min 2, b. Bayangan dari 1 oleh f, c. Nilai x jika fx sama dengan 0. Untuk penjawaban yang a, x adalah min 2, berarti kita ganti x di sini menjadi min 2. Tulis dulu soalnya, kemudian f min 2 yaitu x-nya kita ganti jadi min 2 karena x adalah min 2 di sini. Min 2 pangkat 2 ditambah 5 kali min 2 dikurang 14, yaitu 4 ditambah min 10 dikurang 14. Hasilnya adalah negatif 20. Sampai sini selesai. Kemudian yang B, bayangan dari 1 oleh F. Bayangan dari 1 oleh F. 1 ini adalah X, sehingga soalnya adalah F1. Ingat kembali, Fx adalah bayangan dari X. Oke. F1, X-nya adalah 1. 1 kuadrat ditambah 5 kali 1 dikurang 14. Masukkan ke rumus ini. Kemudian hasilnya adalah 8. Sudah selesai. Untuk yang C, nilai X jika Fx sama dengan 0. Semua ini hasilnya adalah 0. Berarti X kuadrat ditambah 5X dikurang 14 sama dengan 0. Kita cari terlebih dahulu akar-akarnya. Berapa dikali berapa yang hasilnya min 14, kalau ditambah hasilnya 5. 7 kali min 2, min 14. 7 ditambah min 2 hasilnya 5. Berarti bilangannya adalah 7 dan negatif 2. Kita buat kurungnya, masukkan angkanya x tambah 7 positif, dikali x dikurang 2 sama dengan 0. Berarti x tambah 7 sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. Kemudian pindah ruas. X tambah 7, 7-nya pindah ruas ke ruas kanan menjadi x min 7 dan 2 juga pindah menjadi x sama dengan 2. Baiklah adik-adik, sampai sini semoga bisa paham. Kemudian kita bisa lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang grafik fungsi. Grafik adalah dengan cara meletakkan titik-titik yang berpasangan dari x, fx pada koordinat kartesius. Contoh, tentukanlah grafik dari fx sama dengan x kuadrat. Nah, pertama adik-adik harus menyiapkan tabel dulu dengan isinya x, fx, dan titik koordinat x, fx. Dengan titik sampel bisa 6 titik atau 5 titik sudah cukup. Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Fx adalah kita substitusi min 3 ke dalam x kuadrat. Berarti min 3 kali min 3. 9. Kemudian untuk yang f min 2. F min 2, min 2 kali min 2, 4. Berarti fx-nya adalah 4. Dari sini kita terus di sini 4.
Kemudian titiknya adalah min 2,4. F min 1 berarti min 1 pangkat 2, 1. Titiknya 1, min 1,1. Untuk yang 0 juga begitu, 0 kuadrat berarti 0. Fx-nya 0, titiknya 0,0. F1 1 kuadrat adalah 1 juga, berarti Fx-nya 1, titiknya 1,1. F2 itu 4, titiknya berarti 2,4. Kalau F3 9, berarti 3,9. Dari sini kita tahu bahwa daerah asalnya min 3 sampai 3, daerah hasilnya 0, 1, 4, dan 9. Yang karena ini sama, tulisnya 1 aja. Setelah ini kita akan memasukkan titik-titik ini ke dalam koordinat kartesius. Ingat kembali bahwa fx ini adalah y. Jadi nanti kita letakkan titiknya ke x, y. Ini adalah tampilan koordinat kartesius dari aplikasi GeoGebra. Biasanya adik-adik di sekolah menggunakan buku berpetak ya untuk menggambar grafik pada koordinat kartesius. Letakkan titiknya terlebih dahulu. Pertama titik A, min 3,9. X-nya min 3, Y-nya 9. Ya, diingat kembali X itu yang bawah horizontal, X-aksis sumbu X. Yang vertikal namanya sumbu Y. Kemudian yang B, min 2,4. X-nya min 2, Y-nya 4. C, min 1,1 di sini, min 1,1. D 0,0 titik pusat, yang E 1,1, F 2,4, yang titik G 3,9. Setelah itu kita akan menghubungkan antar titik. Jadi A ini dihubungkan dengan B, B dihubungkan dengan C, C dihubungkan dengan D, D ke E ke F, kemudian F ke G. Nah, setelah itu coba adik-adik perhatikan bahwa gambarnya ini masih kaku. Di sini masih garis-garis kaku. Sedangkan untuk persamaan X kuadrat, grafik kurva X kuadrat itu merupakan kurva yang halus. Jadi kita perhalus di sini. Seperti ini. Nah, jadi kita gambar sketsa yang halus. Garis-garis yang kaku tadi kita hapus. AB dihapus, BC, DE. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah gambar dari grafik fungsi X kuadrat. Lihat dengan titik paling bawah, titik minimumnya di sini 0,0. Kemudian titik akhirnya di mana? Titik paling tinggi ternyata paling tertingginya sampai tak terhingga. Seperti itulah cara menggambar dari grafik fungsi kuadrat. Baiklah adik-adik, tadi setelah kita cari titik-titiknya, kemudian masukkan ke koordinat kartesius, maka hasilnya akan seperti ini. Ini namanya grafik dari fungsi fx sama dengan x kuadrat. Unsur-unsur dari grafik ini, perhatikan ini masih grafik yang sama, fx sama dengan x kuadrat. Yang biru namanya grafik fungsi dengan keadaan cekung ke atas. Kenapa? Karena dia menghadapnya ke atas. Ini atas, yang ini bawah, seperti biasa. Kemudian garis yang tengah ini merupakan sumbu simetris. Dan titik di bawah ini, karena letaknya paling bawah, minimum, jadi namanya adalah titik balik minimum 0,0. Nilai minimumnya adalah Y sama dengan 0, dan pembuat 0-nya adalah X sama dengan 0. Mari kita bahas satu persatu unsur-unsur grafik ini. Kecekungan itu ada dua, yaitu cekung ke atas dan cekung ke bawah. Kalau ke atas letaknya berarti seperti ini, menghadap ke atas. Kalau ke bawah, seperti ini. Nih. Nah, cara membedakan cekung ke atas, cekung ke bawah dilihat dari A. Kalau A-nya positif, maka cekung ke atas. Contoh yang ini. Fx sama dengan x kuadrat. Ini A-nya 1 x kuadrat. Jadi A-nya positif. Berarti cekung ke atas. Yang kedua, kalau A-nya negatif, maka cekungnya ke bawah. Ini grafik dari min x kuadrat. Berarti A-nya negatif 1. Negatif 1 x kuadrat. Karena A-nya negatif, maka grafiknya cekung ke bawah.
Ini perbedaannya. Next, tentang sumbu simetris. Sumbu simetris adalah garis yang membagi grafik menjadi dua bagian sama besar. Coba kita lihat di grafik yang awal. Ini garis sumbu simetrisnya yang ini, yaitu X sama dengan 0. Mengapa? Karena garis ini X sama dengan 0 akan membagi grafik X kuadrat sama besar. Sebelah kiri sama besar, sebelah kanan juga sama besar. Seperti itu. Bisa juga menggunakan rumus X sama dengan min B per 2A. Ini karena B dan C-nya 0, jadi min 0 per 2, A-nya 1. 1x kuadrat kan, A-nya 1, jadi 2 kali 1. 0 dibagi berapapun hasilnya 0, sehingga hasilnya 0, bisa dilihat di sini. Nah, namun tidak selalu sumbu simetris itu 0, bisa juga yang lain. Contoh nih, ini ada grafik dari fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Masukkan ke rumus min B, berarti min 2, B-nya 2 ya, karena ada negatif dari soal, dari rumus, jadi min 2 per 2 kali 1, A-nya 1, sama dengan minus 1. Kita lihat minus 1 yang mana? Minus 1 adalah yang ini. Nah, ini grafik minus 1. Set, X sama dengan min 1. Jadi, sumbu simetrisnya adalah min 1 ini, karena membagi grafik ini sama besar. Next, kita bahas tentang titik balik minimum. Titik balik maksimum dan minimum grafik adalah titik yang menjadi perubahan kemonotonan. Oke, apa ini kemonotonan? Kemonotonan ini seperti ini. Dari garis yang atas ke bawah, ini namanya monoton turun. Kemudian dari 0,0 naik ke atas, itu namanya monoton naik. Jadi saat dia turun lalu naik, itu kan terjadi perubahan. Nah, disitu namanya titik balik. Kalau titik baliknya di bawah, berarti namanya titik balik minimum. Kalau di atas, namanya titik balik maksimum. Jadi, kalau dia maksimum, grafiknya tuh cekung ke bawah. Kalau yang minimum cekung ke atas. Contohnya ini berarti yang X kuadrat ini dia yang adanya titik balik minimum. Dia tidak punya maksimum. Kalau minimumnya ada karena cekung ke atas. Contoh yang ini namanya grafik cekung ke bawah, berarti dia punya titik balik maksimum. Saat monoton naik, kemudian berhenti, di sini ada perubahan menjadi monoton turun. Nah, di sini namanya titik balik maksimum, yaitu 1,2. Dan nilai minimumnya, nilai maksimum maksud saya nilai maksimumnya adalah 2. Yang Y ini nilai maksimumnya 2. Sedangkan di sini nilai minimumnya 0. Next, kita bahas tentang pembuat 0. Pembuat 0 adalah nilai X yang menjadikan Y sama dengan 0. Pembuat 0 dapat dideteksi melalui titik potong grafik dengan sumbu X. Nah, di sini pembuat 0-nya berarti Y itu harus 0. Kalau Y 0 berarti titik potong dengan sumbu X-nya kan di sini nih. 0,0 berarti pembuat 0-nya saat X itu 0 sehingga Y adalah 0 di sini. Nah, ada juga contoh lain, tidak selalu cuma satu titik, bukan. Bisa juga 2 titik. Misalnya di sini, berarti di sini ada 0,0 dan pembuat 0-nya di sini 2,0, ada 2 titik. Berarti pembuat 0-nya X adalah 0 dan atau X yaitu 2. Nah, ada 2 titik. Kemudian, untuk pembuat 0 ini dapat juga dideteksi melalui nilai diskriminan. Ini fungsi umum dari grafik fungsi X kuadrat. Kemudian rumus diskriminan tuh ini. B kuadrat dikurang 4AC. Ini mohon dihafalkan ya adik-adik cerdas. Kemudian kita masukkan ya. Kalau D-nya ini kurang dari 0, berarti tidak memotong sumbu X. Jadi grafiknya itu di atas dari sumbu X. Bisa melayang ke atas atau melayang ke bawah gitu. Kalau D sama dengan 0, berarti memotong sumbu X di satu titik. Seperti ini. Cuma satu titik aja. Kemudian kalau D-nya lebih besar dari 0, berarti memotong sumbu X di 2 titik. Seperti contohnya tadi sebelumnya. Kita coba masukkan ke fx sama dengan x kuadrat. Berarti kan kita ubah dulu nih ke persamaan umum. 1x kuadrat ditambah 0x tambah 0. Berarti A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. 0 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 0, yaitu 0 lagi. Sehingga karena D sama dengan 0, berarti ciri-ciri
memotong sumbu X di satu titik, cuma satu, yaitu di sini 0,0. Berarti diskriminan ini cuma untuk mengetahui dia memotong sumbu X tidak, atau memotong sumbu X di satu titik atau dua titik. Bukan berarti untuk mencari di titik berapa, bukan. Untuk mencari di titik berapa, kita harus menggambar grafik tersebut seperti ini. Baiklah adik-adik, kesimpulannya adalah grafik fungsi kuadrat berawal dari aljabar ini, persamaan umumnya ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Kemudian jika kita gambar grafiknya akan menjadi seperti ini. Dan grafik ini ternyata menyimpan banyak cerita. Bisa kita lihat cekung ke atas atau cekung ke bawah. Kemudian substitusi matrisnya di mana? Lalu titik baliknya di mana, minimumnya berapa, dan pembuatan nolnya berapa. Dan biasanya ini ada di soal pilihan ganda. Sampai di sini dulu belajar kita. Sukses selalu, jaga kesehatan, dan salam belajar.